Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Abdullah, NIM 361914 dari Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Oke, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah MSDM. Oke, jadi di sini saya ada tugas UTS mata kuliah MSDM dan sudah dikasih soal ya. Saya akan menjawab untuk pertanyaannya. Di sini ada 3 pilihan guys, dan kita disuruh milih untuk menjawab yang poin mana. Ini berarti salah satu. Oke, saya akan mencoba dan memilih nomor 1, yaitu poinnya rekrutmen tenaga. Di sini dalam kasus ini Anda berperan menjadi 2 orang. Pertama, Anda sebagai manajer HRD, dan yang kedua, posisi Anda sebagai pelamar kerja di sebuah perusahaan. Ya. Oke, ini yang soalan pertama. Langkah-langkah apa sajakah yang akan Anda lakukan ketika Anda adalah seorang manajer HRD yang diberikan kewenangan penuh dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan Anda? Jelaskan disertai contoh. Oke, jadi saya akan coba menjawab langkah-langkah ketika saya dijadikan ketika saya menjadi HRD dan dikasih kewenangan penuh untuk rekrutmen. Itu yang pertama, saya harus mengetahui jabatan apa yang diperlukan dan di posisi apa yang harus diisi. Itu yang pertama. Nah, untuk selanjutnya itu kita harus merencanakan proses perekrutan. Jadi ya intinya kayak merencanakan prosesnya itu nanti gimana ininya bagaimana, dan terus selanjutnya untuk ya seperti kemungkinan memasang iklan lowongan pekerjaan agar diketahui oleh banyak orang, dan lowongan pekerjaan ya sekalian dengan syarat-syaratnya biar langsung tahu. Terus setelah itu untuk memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara kepada pendaftar calon pekerja. Itu kita harus mewawancarai agar kita benar-benar tahu basicnya agar pas dan cocok untuk posisi yang dibutuhkan di perusahaan. Nah, setelah melakukan wawancara, ya kemungkinan kita untuk memilih dengan bijak kandidat yang pas untuk menempatkan posisi yang dibutuhkan. Jadi agar tidak salah gitu. Nah, salahnya ya misal basicnya OB, kok jadi karyawan untuk mengetik-ngetik itu kan. Nah, kita juga harus berhati-hati dengan yang namanya karyawan lobby itu lewat teman gitu. Ya meskipun lewat teman, tapi kita harus benar-benar tahu apakah dia cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ya mungkin baru setelah itu diterima. Itu yang A. Dan ini untuk yang B. Lalu ketika Anda menjadi seorang pelamar kerja di sebuah perusahaan ternama yang Anda idam-idamkan, mantap ini. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan agar diterima di perusahaan tersebut? Jelaskan disertai contoh. Ya mungkin kan yang namanya mengidam-idamkan itu kan sangat menginginkan, sangat diinginkan. Jadi ya untuk benar-benar maksimal dalam catatan misal surat lamaran kerjanya, dalam mengisi CV, terus ya biodata ya kan, itu biodata
data, terus itu kan kita benar-benar harus benar-benar klop fix gitu, intinya benar-benar yang kemungkinan besar akan diterima. Jadi kita yang pertama itu menyiapkan surat-surat itu dengan baik. Nah terus yang kedua, ketika melamar terus nanti diwawancara, ya kita nggak boleh gugup dan menjawab sesuai yang kita bisa. Alangkah baiknya kita lebih baik jujur daripada nanti kalau misal kita melebih-lebihkan, suatu saat ketika kita mendapatkan tugas yang ternyata itu susah, itu kan nanti malah jadi kerepotan untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting adalah usaha dan doa, jangan lupa itu ya, usaha dan doa. Jadi ketika kita sudah berusahanya itu benar-benar harus maksimal. Jadi benar-benar dimaksimalkan usahanya biar hasilnya pun maksimal, seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja karena disuruh satu ya. Jadi ya intinya ketika kita menjadi HRD atau karyawan, lakukanlah sesuai tugasnya, jujurlah dalam melaksanakan tugas, dan menjadilah HRD atau karyawan yang baik. Ya oke, mungkin itu saja ya dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.